Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba membaca kitab tua. Ini kitab di era Sultan Amrullah. Ini secara kertas tebal ya teman-teman. Tebal sekali ini kertas. Ini kitab tidak lengkap. Ada banyak halaman. Ada benangnya dan lain-lain. Ini kitab yang sangat tua di era Sultan Amrullah. Sultan Amrullah itu menjadi Sultan Sumbawa, dilantik tahun 1837, kemudian wafat tahun 1883 itu. Tepatnya 20 Agustus 1883. Kemudian diganti oleh cucunya Sultan Jalaluddin. Coba kita membaca. Kita pahami dulu aktor-aktor di dalam kitab ini ya. Aktornya adalah yang pertama Indirjaya. Beliau sedang berguru kepada tuan saya. Siapa Indirjaya? Indirjaya adalah cucu dari Sultan Amrullah. Makanya diperkirakan kitab ini tahun 1860-an karena di era tuan saya. Daeng Indirjaya Datuna namanya, dia adalah anak dari Daeng Patorang. Daeng Patorang itu adalah menjabat sebagai Datu Seran kala itu. Tetapi Daeng Patorang Datu Seran itu adalah menantu dari Sultan Amrullah. Karena Daeng Patorang Datu Seran itu menikah dengan Daeng Ida Matia binti Sultan Amrullah. Begitu teman-teman. Sekarang coba kita lacak sedikit. Siapa sih keturunan dari Indirjaya ini, karena beliau ini ulama ya, sama dengan Sultan Diponegoro begitu. Pangeran Diponegoro yang memilih jalan, sama dengan siapa namanya di Jogja itu ada banyak pangeran yang kemudian kayak di Melangi Jogja itu memilih jalan agama begitu. Ya termasuk Pangeran Diponegoro juga. Siapa sih keturunan-keturunan dari Indirjaya hari ini, biar kita tahu ya, Rowe. Karena doa orang terdahulu itu asarnya tuh sampai kita itu. Kan ada di dalam doa, wa min zurriyati, doakanlah keturunan-keturunanku. Jadi kita masih mendapatkan berkah doa orang-orang leluhur di masa lalu. Nah, Indirjaya adalah lebih banyak di dalam buku-buku Sumbawa itu terkait dengan beliau memperdalam ilmu agama, terutama ilmu tasawuf ya. Nah, siapa sih ini keturunan-keturunannya? Keturunan dari Indirjaya salah satunya misal ada Daeng Malapuang Datu Lemba, itu keturunan dari Indirjaya itu. Kemudian Daeng Gemaladewa Datu Arong. Kemudian turun juga ada Daeng Marwa Datu Lulu, kemudian Daeng Masmira Datu Uma Kebayan, Daeng Samalangi Datu Karangminyak. Kemudian kalau generasi yang hari ini yang masih hidup hari ini kira-kira ya, saya nggak tahu, bisa diupdate. Itu juga ada Lalu Ayang Las ya. Itu suami dari Ibu Ena, itu tetangga saya di sebelah rumah. Kemudian ada di dekat Bala Datu Ranga Karangpekat, itu ada Lalu Banggai Las. Itu juga keturunan dari Datu Indirjaya. Kemudian di Utan ada juga Lalu Jaya Putra LT, itu mertua dari Pak Wahyudin SH, mantan Kadis Hub Sumbawa, itu keturunan Indirjaya itu. Kemudian yang lewat garis Datu Uma Kebayan generasi hari ini itu ada Dr. Andus Jaya Muiz, tuh guru fisika saya itu. Kemudian yang lewat baris jalur Datu Arong yang stroke ya, termasuk Pak Rifai Mada di Jakarta itu. Kemudian ada Malarangang Syarifuddin itu lewat jalur ibunya itu. Malarangang Syarifuddin itu Malak ya, itu lewat jalur ibunya juga nyambung ke Datu Indirjaya itu. Kemudian Lusir Nangguar itu juga itu gabung as. Kemudian Haja Cendawan, istri dari Pak Samsun Nasir itu. Kemudian kalau cucu anak Indirjaya Rahim, Haji Aziz Rahim. Kemudian ke cucu anak daerah Jesa, cucu anak dari Diangeru lewat Lalu Manjeling, itu ada M. Amin LM, istri dari Pak Bur Salengke itu. Kemudian ada Dr. Andus Dirmawan, asisten 3 Setkap Sumbawa. Kemudian Dr. Andus ada banyak lah.
Itu yang pertama, keturunan-keturunan dari Indirjaya. Kalau kita lihat aktor yang kedua adalah imam saya. Siapa imam saya? Imam saya itu masa menjabatnya, kalau ini kan sudah setelah beliau tidak menjabat, karena beliau menjabat di era Sultan Amrullah. Tapi ini ketika dia mengajarkan cucu dari Amrullah ini. Imam saya itu menjabat bersamaan dengan ketika nenek ranga milik ketika Sultan Amrullah, kemudian nenek ranganya saat itu dalam milik Banggae, kemudian Kalibelanya saat itu dalam milik Mendesingi, kemudian nenek Dipatinya adalah milik Ratu kala itu. Kemudian Tuan Pengulu, beliau itu imam saya itu dia merangkap jabatan itu, dia Tuan Pengulu juga Bajile, Kadi dan Imam Pangdiri. Nah, lebih dalam era beliau itu adalah Haji Bakri namanya. Kemudian dia kadimungannya Raden Sompa, kemudian dia Penggawar Jesa, dia Raden Batari, kemudian beliau sempat menjadi kadi juga, merangkap ya, kadi, pengulu, imam itu beda jabatan tapi dirangkap oleh imam saya ini. Itulah kira-kira aktor-aktornya. Sekarang kita baca ya. Kitab lama ini. Kalau saya salah bisa dikoreksi, tidak sepenuhnya saya benar, karena susah membacanya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak ada lembaran awal. Watarokaha fakot hadamaddin. Tegasna sembayangnan tiang agama. Mangka sai buat sembayang serta tu fardu ke sunat ki sahe ki badal. Jadi Sumbawa itu mengenal kodok sholat ya, karena sholat nggak boleh ditinggal, jadi memang harus diganti. Sholat-sholat yang tertinggal di masa sejak kita balik itu harus diganti semua itu sebelum kita mati itu. Mangka satu tutu tahunan sampanang agama ya, sampanang agama ki sai tahu bilin sembayang nan, mangka satu tutu tahunan tahu sarusak agama, karena sembayang nan tiang agama, sembayang nan satelas nyawanya. Jadi sholatlah yang membuat nyawa itu tetap hidup, karena itu adalah basic daripada perjanjian primordial dengan Tuhan. Sebagai prasyarat hidup kita ini ya sholat itu. Nan satelas tubuh, selain menghidupkan nyawa juga menghidupkan tubuh. Konang pahalanan barma poke ilmu. Jadi sholat pun harus dengan ilmu, tidak boleh dengan perasaan, dengan terus ada ilmunya. Nan po sempurna nyawa ke sai tahu buat lukta merua buat ling ta nyawa sanga palajar tuan mudin, maka ada kaipina diri nan barasate ampu laku di kamina. Saya nggak tahu baca. Nan mo daru reka tasul yang nggak bisa dibaca ya, mohon dikoreksi. Daru rekanan saling sanadi ki tegasna tarsul nan yasa yanan si kasanadi ling ade kai basanadi ki sanadi nan kaya sanadi ampu ling adilin hingga nan kaisangada nya maka yakalaku Indirjaya. Ini mulai masuk ke Indirjaya ya teman. Dadi beling mo Indirjaya laku tuan saya laku Indirjaya i anakku Indirjaya taku katoan kau mo mutu
Muto tu beling Allahu Akbar, apa anung tu sang nonda, ke apa anung tu sang ada. Mau beling Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu apa dit senonda, ke apa dit itu sang ada. Jadi beling mau indir jaya ya Tuhan saya. Anung tu sanonda nan sarea anung lin. Ki syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ki anung tu sangadanan Allah Taala nenek mesa-mesa. Ini sudah melampaui di atas syariat ya. Ketika menghadirkan Allah itu hilang semua yang lain, itu hanya Allah. Bahkan rontok syariat-syariat itu. Karena hakikatnya adalah Allahnya gitu. Ini syariat dan lain-lain itu sarana itu. Ketika Allah hadir itu udah nggak ada yang lain selain Allah, kira-kira begitu. Allah nenek mesa-mesa pangwujud ki pang sifat ki buat ki apa-po sebab baca Fatihah ling dalam sembayang, karena Fatihanan puin waketu. Fatihanan 5 huruf. Sai alif 2 lam ketelu ha 4 mim 5 dal. Waktu zuhurnan ya sadadi ling Allah Ta'ala huruf alif. Waktu asarnan ya sadadi ling Allah Ta'ala huruf lam. Waktu maghribnan ya sadadi ling Allah Ta'ala huruf ha. Waktu isa'nan ya sadadi ling Allah Ta'ala huruf mim. Waktu subuhnan ya sadadi, ini tebal kertasnya 1860 nih. Ya sadadi ling Allah Ta'ala huruf dal. Ya katoan gabali indir jaya ling tuan saya. Ling tuan saya. Apa po anung ngiri peras kita nak. Ngiri itu kalau di masa lalu itu lebih, kalau sekarang apa di lebih peras kita nak. Nah kalau orang dulu bilangnya apa anung ngiri peras kita nak. Jadi kalau sekarang lebih peras, apa yang lebih pendek ya dari tanah. Apa yang lebih rendah dari tanah maksudnya. Ki apa anung ngiri tinggi ke awan, apa yang lebih tinggi daripada langit gitu. Ki apa po anung ngiri mengas ke awan, ke anu. Ki apa po anung ngiri ungkap ke petang. Jadi nyamung indir jaya tuanku beling ke dia guru tuan pada kan datu indir jaya atau papu sultan. Tapi kepada ulama tetap tuan gitu. Ya tuanku anu ngire peras kita nanan sarea tahu satingi diri. Nah luar biasa ini. Yang lebih rendah dari tanah itu adalah semua orang yang justru menyombongkan diri, meninggi-ninggikan diri, membesar-besarkan dirinya, dia justru orang yang lebih peras daripada tanah. Makanya ada giumnya adalah rendahkanlah dirimu hingga serendah-rendahnya sampai orang tak mampu lagi merendahkanmu, karena kita sudah mengambil peras begitu. Jadi harus iti peras. Nah orang yang iti peras itu justru tinggi derajatnya itu. Peras hati laku samai samamu ke anung ngire tinggi ke kangita ke langit ya. Apa yang lebih tinggi dari awan? Nan sarea tahu saya tahu saperas diri. Yang lebih tinggi justru orang yang lebih saya ulang. Ya tuanku anung ngire peras kita nanan sarea tahu satingi diri. Oke, orang yang menyombongkan diri itu justru rendah gitu loh. Dina dia, rendah dia. Kemudian ke anung ngire tinggi ke kangitanan sarea tahu saperas diri. Nah, orang yang merendahkan diri justru tinggi derajatnya. Orang yang meninggikan diri justru peras. Luar biasa kan ilmu orang Sumba dulu. Sama isalama. Enggak paham. Apakah laku Allah Ta'ala ke anu ngire mengas ke anu yang lebih terang dari matahari
Nannya tahu mukmin. Orang mukmin itu kan cahaya itu. Iman itu cahaya. Dia lebih terang dari matahari. Anu ngiri ungkap ke petang nan sarea tahu durhaka ke sarea tu kafir. Oke. Tanya sanga ya katoan Indir Jaya. Anakku Indir Jaya. Tahu beling ati apa anung mubuya muhajat. Aku badamo. Aku lema ku bada kau. Dadi beling mo Indir Jaya. Ini mulai bertanya. Tadi kan diuji Indir Jaya oleh gurunya dengan pertanyaan. Sekarang mulai Indir Jaya yang bertanya. Indir Jaya laku tuan saya. Ya tuanku. Bada gama kajulin. Luar biasa ya, seorang datu. Pada ulama tetap bilang kajulin tuh. Bada agama kajulin ilmu ma'rifat ke kaku menongrungan, kata Indir Jaya ini bertanya. Syekh Hamzah ke tuan Syekh Muhammad Bayanullah pang desa Parisi. Tahu desa Parisi ya? Lamin sembayang lesap. Lesap ku Mekah. Oh, lesap ku Mekah. Ini sholatnya di Mekah ini. Sholat di Mekah. Ini orang Sumbawa dulu kan sering teman-teman dengar ya. Dirinan Mekah pang sembahyang jemaat gitu. Meskipun selisih 4 jam. Lesap ku Mekah. Nah, tapi ini menarik ini. Ini nggak mungkin jauh dari syariat. Ini syariatnya orang Sumbawa dulu itu kuat ya. Tasawufnya juga kuat. Coba kita maknai apa arti orang di masa lalu itu. Kayak di desa Parisi ada 2 orang yang terkenal sekali tahun 1860-an. Di mana beliau itu sholatnya lesap sembahyang pang Mekah dirinan. Dibasingin Syekh Muhammad Bayanullah dan Syekh Hamzah sikin tahu desa Parisi. Lesap ku Mekah. Dadi, nah dijawab ya. Coba kita lihat jawaban dari imam saya, seorang ulama yang tidak mungkin, tasawuf itu kan tidak mungkin bertentangan dengan syariat. Tasawuf itu menyempurnakan syariat itu. Tidak ada tasawuf yang kemudian menghilangkan syariat atau menambah-nambah syariat. Jelas itu bermasalah. Nah, kita lihat bagaimana tegasnya atau tegaknya atau bagaimana utuhnya ilmu tasawuf samawa terhadap syariat. Bauna penuh deh beling Kang sembayang aku ke mata sih gitu. Aku sembayang dalam hembusan nafas bilin syariat itu kan nggak benar. Coba kita lihat ya yang utuh tentang bagaimana pemahaman tasawuf itu. Sembayang lesap ke Mekah itu gimana sih? Jadi ling tuan saya anakku lamin adinansi musati insyaallah taala takubada kau. Sampai di sini dulu ya, kita lanjutkan. Saya mau ambil kopi dengan rokok dulu. Takubada kau. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.